Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan ya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti pelatihan di Forum MGMP di hari yang kedua. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bu Ristanti selaku narasumber kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita pada pertemuan yang kedua ini akan membahas tentang asesmen modul ajar ya. Jadi di dalam kurikulum paradigma baru atau prototipe itu ada sebuah kewajiban atau tugas kita sebagai guru untuk membuat namanya modul ajar ya. Tentunya nanti dari modul itu akan kita lihat ya, kita asesmen, kita nilai apakah sudah layak atau sesuai ya dengan pemetaan murid-murid kita sesuai dengan kurikulum paradigma baru ya. Bapak Ibu, kalau di kurikulum lama kita mengenal RPP, maka nanti sebagai penggantinya adalah modul ajar Bapak Ibu ya. Di situ nanti akan termuat beberapa informasi tentang karakteristik peserta didik. Bapak Ibu bisa tuliskan di modul itu sehingga tepat mana yang audio, mana yang kinestetik, mana yang visual, dan mana slow learner dan inklusif dan sebagainya. Bapak Ibu semua, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana asesmen modul ajar, kemudian cara membuatnya, dan strategi pembelajarannya bagaimana, bersama dengan kita sudah hadir ya Ibu Ristanti Anistia. Ya. Beliau instruktur nasional Bapak Ibu ya, bersama dengan kita di Forum MGMP sudah 4 kali Bapak Ibu ya, membantu teman-teman guru-guru di Kabupaten Bogor dan atau di luar Kabupaten Bogor ya dalam pelatihan ini. Ya. Bapak Ibu, untuk berkahnya ya, hikmahnya acara ini, marilah kita selaku insan yang beragama ya berdoa ya. Bagi yang Muslim kita bacakan basmalah, yang lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu, semoga dengan berdoa kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah ya, diridhoi ya, mendapatkan ilmu di hari yang kedua ya, setelah kemarin yang pertama, sekarang yang kedua. Ilmu kita terus bertambah terus ya, semakin hari semakin meningkat dan semakin lebih baik Bapak Ibu ya, lebih profesional ya dalam melayani murid-murid kita Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita sambut bersama ya narasumber kita, yaitu Ibu Ristanti Anistia. Silakan Bu. Terima kasih Pak Darno. Alhamdulillah. Cek sound dulu Bapak Ibu, seperti biasa. Khawatirnya di saya jelas, ternyata sampainya di Bapak Ibu terputus-putus. Jelas ya Bu, Pak? Sudah jelas. Jelas Pak Darno. Alhamdulillah sinyal sedang bersahabat. Baik, akan saya mulai saja ya sambil menunggu ya rekan-rekan lain, guru-guru lain bergabung ya Pak Darno ya, karena seharusnya ya, betul jauh lebih banyak seharusnya yang mengikuti webinar ini. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak dan Ibu. Rampes. Iya, ternyata kalau di tanah Sunda ada special greeting ya, salam khusus. Ya, nah, Pak Darno yang sudah mewakili semua ya, Sampurasun Rampes. Iya, baik Bapak Ibu, selamat siang dan semangat pagi ya, walaupun sudah siang tapi semangat insya Allah selalu pagi, selalu optimal begitu ya. Apalagi Bapak dan Ibu di sini sudah terbukti dengan mengikuti webinar walaupun di siang hari tapi tetap semangat ya. Insya Allah Bapak Ibu adalah pilihan dimudahkan oleh Allah untuk menambah kebaikan, menambah manfaat, menambah pengetahuan, wawasan, silaturahim dan lain-lain yang baik dalam webinar ini ya Bapak Ibu ya.
Jadi Amin. saya betul Pak Darno ya, saya sangat mengapresiasi semangat Bapak Ibu semua, guru-guru pembelajar ya. Semoga di hari kedua ini seperti yang tadi Pak Darno sampaikan, kita juga akan membahas praktik-praktik baik yang hubungannya dengan kurikulum paradigma baru dan sebutan-sebutan lainnya. Nanti kita akan bahas ada berapa istilah ya untuk kurikulum baru ini ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah di hari ini kita akan lebih fokus ke assessment dalam modul ajar dalam kurikulum paradigma baru ya Bapak Ibu. Nah, saya sapa dulu Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu super pada siang hari ini ada 20 kurang lebih ya. Alhamdulillah, selamat bergabung Bapak Ibu. Ya, saya melihat ada yang on cam, ada Pak Heri Kusnawan. Alhamdulillah, semangat Bapak. Waduh, di belakangnya ada rumus apa itu Pak ya? Sip. Oke, ada Bu Neneng. Masya Allah, senyumnya ya. Udah senyum pagi nih ya, walaupun siang hari. Terima kasih. Ada Bu Ana Pujastuti. Selamat bergabung juga. Alhamdulillah bisa on cam. Kalau on cam tuh enaknya kita bisa face to face, chemistry-nya bisa lebih terbentuk ya. Tapi kalau sinyalnya kurang bersahabat tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Tapi kalau masih bisa on cam akan lebih baik ya. Ada Pak Nedi, wah masih dengan baju dinasnya Pak, masih di sekolah gitu. Iya Pak. Masih di sekolah Bu, masih. Oh alhamdulillah ya, sekaligus nunggu jam pulang juga ya Pak ya, nah, mengisi dengan hal yang bermanfaat. Ada Ibu Sampurasun. Oke, Rampes Pak Joko. Nih, AS-nya apa nih Pak? Bukan Amerika Serikat ya Pak? Betul Ibu. Mohon maaf ini tampaknya sinyal nggak kuat untuk menampilkan wajah saya. It's okay. Tidak apa-apa Pak. Yang penting kita tetap mohon izin menyimak. Nah, silakan Bapak, tidak apa-apa. Saat sinyalnya nanti memungkinkan boleh on cam. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga hari ini kita bisa membahas topik yang masih seksi ya Bapak Ibu ya, masih booming di masyarakat kita, tambah booming, tambah viral sepertinya ya di tahun pelajaran 2021-2022 ini, terutama di semester 2 ya, memasuki di tahun baru ini. Dengan istilah yang bermacam-macam Bapak Ibu ya, mulai dari di awal diluncurkannya kurikulum paradigma baru, ada yang menyebutnya kurikulum merdeka, ada yang menyebutnya kurikulum penggerak, karena ini baru diterapkan di sekolah penggerak. Lalu muncul lagi apa? Kurikulum prototipe ya Bapak Ibu. Apalagi istilah yang Bapak Ibu dengar? Beragam ya di masyarakat kita. Dan banyak yang bertanya, itu beda-beda gitu? Apakah kurikulumnya sebanyak itu atau itu-itu saja cuman istilahnya begitu ya. Baik, kita tidak perlu mempermasalahkan istilah yang beragam itu Bapak Ibu, yang penting harus kita pahami adalah ruhnya, semangat baru lah ya kita sebut, semangat baru yang yang pemerintah harapkan ditularkan ke seluruh guru di Indonesia. Memang pada saat ini kurikulum paradigma baru ini baru diterapkan di sekolah penggerak atau kalau SMA, SMK mungkin ada SMK pusat keunggulan namanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, berarti sekolah saya belum boleh melaksanakan kurikulum ini. Sebetulnya bukan belum boleh ya. Mungkin banyak dokumen yang beredar selama ini ya Bapak Ibu ya dari para guru penggerak atau mungkin dari sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini. Ada dokumen yang tertuliskan tidak untuk disebarluaskan begitu ya intinya, sehingga seakan-akan kurikulum ini kok eksklusif, padahal tujuannya bukan itu ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam menerapkan kurikulum ini memang tidak bisa sembarangan kita misalkan menetapkan mau pakai kurikulum ini tanpa dibimbing begitu ya, supaya nanti dalam penerapannya lebih optimal dan memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, jika di sekolah Bapak Ibu belum menjadi sekolah penggerak, itu lambat laun, coming soon deh gitu ya, pemerintah akan menetapkan lebih banyak lagi sekolah untuk dijadikan sekolah penggerak. Ya, kalau sekarang baru 2.500 sekolah penggerak kurang lebih. Nanti ke depannya 3 kali lipat Bapak Ibu ya, dan kemungkinan besar sekolah Bapak Ibu juga akan ditunjuk atau ditetapkan menjadi sekolah penggerak dan akhirnya akan menerapkan kurikulum paradigma baru ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mempunyai mindset atau pendapat ya sudahlah sekolah saya sih belum menerapkan, buat apa mencari tahu atau memahami kurikulum baru ini sekarang gitu ya. Nah, itu yang salah Bapak Ibu. Walaupun kurikulum paradigma baru ini
belum diterapkan di sekolah Bapak Ibu, tapi praktik-praktik baiknya ya yang diusung di kurikulum baru ini dapat Bapak Ibu terapkan dari sekarang, nggak perlu nanti nunggu resmi gitu ya diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita kupas hari ini ya, sesuai dengan judul seminar kita. Itu luar biasa penting ya, assessment dalam kurikulum paradigma baru. Selama ini kita sebagai guru merasa assessment itu ya penting sih, tapi belum optimal kan Bapak Ibu ya dalam pelaksanaannya. Kita mungkin masih sering, atau enggak sakitalah saya, ini pengakuan dosa, masih sering memberikan penilaian itu tanpa misalnya rubrik yang valid, yang reliable ya. Pokoknya kalau melihat hasil kerja siswa 80 deh gitu. Dari mana 80? Ya keseluruhan saya lihat sekilas kesannya 80 gitu ya. Nah itu yang harus kita hindari. Makanya dalam webinar ini mulai dari hari pertama kemarin ya tentang assessment dalam pembelajaran kolaboratif, Bapak Ibu sudah diberikan oleh Bu Wulan berbagai rubrik yang sangat penting yang dapat Bapak Ibu pakai dalam pembelajaran, terutama saat memakai model pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu. Nah, bicara tentang pembelajaran kolaboratif juga nggak perlu menunggu sekolah Bapak Ibu jadi sekolah penggerak gitu ya. Itu sangat bisa diterapkan sekarang misalnya ya di semester 2 ini saat ada KD memungkinkan dan juga jika misalkan sudah PTM Bapak Ibu ya. Kalau di Kabupaten Bogor mungkin sepertinya sudah lebih penuh ya PTM-nya gitu. Nah, mangga Bapak Ibu. Jadi dihilangkan mindset bahwa kurikulum paradigma baru ini benar-benar hanya diterapkan jika sudah ditentukan oleh pemerintah, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita ambil yang bagus-bagusnya. Dalam 4 hari webinar ini Bapak Ibu bisa ambil rubrik penilaiannya. Oh ternyata ada assessment diagnostik, oh ada formatif, ada sumatif. Oh itu ternyata bukan lagi PTS, bukan lagi PAS. Nah Bapak Ibu ambil gitu ya, walaupun misalkan belum keseluruhan di sekolah diterapkan. Nah Bapak Ibu, bicara pembelajaran kolaboratif kemarin, sebelum saya share slide-nya nih, saya ingin pendapat dari beberapa Bapak Ibu di sini. Apa manfaat atau kelebihan dari pembelajaran kolaboratif sehingga Bu Wulan memilih memberikan materi itu tentang assessment dalam pembelajaran kolaboratif? Kira-kira apa yang Bapak Ibu simpulkan dari materi kemarin? Bukan tanpa sebab dong, bukan tanpa alasan Bu Wulan mengutamakan ini harus disampaikan kepada guru-guru karena ini penting. Nah, kira-kira manfaatnya apa Bapak Ibu? 1, 2, 3 kalimat boleh. Dari berbagai aspek silahkan. Enggak. Boleh siapa yang mewakili? Apa manfaat atau kelebihannya dari pembelajaran kolaboratif kemarin? Ada Bu Ida mungkin. Wah, Bu Ida masih di tempat dinas ini, masih bermasker ya. Masih di sekolah, Bu. Ya, tidak apa-apa. Atau Bu siapa? Bu Nur Anissa? Atau Pak Nedi yang kayaknya sudah siap sedia. Bisakah Pak Nedi memberikan pendapat Bapak kira-kira kemarin itu? Boleh barangkali Bu berpendapat. Boleh, silakan. Kemarin yang salah satu materi yang disampaikan adalah kalau itu adalah miniatur dari masyarakat. Mereka ini adalah kita mengajar siswa itu yang nantinya akan terjun di masyarakat, kemudian dibutuhkan sosial emosional ya, ketika terjun di masyarakat. Nah, kelas ini adalah miniatur dari masyarakat, maka mereka juga belajar bagaimana berkaitan dengan sosial emosional. Nah, ini semua didapatkan di pembelajaran kolaboratif. Mereka kolaborasi dengan temannya, mereka berkomunikasi, kemudian mereka presentasi dan lain-lain. Nah, ini memupuk salah satunya memupuk nilai dari sosial emosional peserta didik. Barangkali itu salah satu manfaatnya. Super banget jawabannya Bapak Ibu. Ya, itu dia salah satunya. Tapi saya belum mengiyakan dulu nih ya. Kita tampung dulu. Ada Ibu Dewi Kristiani, raise hand. Mangga Bu. Mana Bu Dewi? Terima kasih Bu. Alhamdulillah bisa bertatap muka dalam tatap maya ya. Silakan Bu Dewi. Ini sambil disambi karena besok untuk vaksin anak kelas 3, 4 sama 6. Jadi ini sambil kerja bakti juga. Iya, aduh, makasih Bu sudah meluangkan waktu. Iya. Vaksin yang keberapa Bu? Apa Bu? Vaksin yang keberapa? Vaksin kedua Ibu. Vaksin yang kedua. Baik.
Ya, mangga Bu Dewi. Terima kasih ya. Untuk kolaborasi ini Bu, untuk manfaatnya yaitu biar antara orang tua, sinergi antara orang tua, masyarakat, guru, siswa, sekolah itu dengan dinas pendidikan juga itu supaya semakin kuat Ibu, diberi kebebasan untuk itu. Makanya dengan kolaborasi ini untuk ini menumbuhkan kompetensi atau mungkin kelebihan di dalam suatu sekolah supaya nanti antara sekolah dengan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu biar saling bakat atau mungkin keterampilan yang dipunya itu bisa tumbuh gitu Bu. Jadi terus ada kolaborasi antara manfaatnya itu gitu. Jadi kalau misalnya kalau hanya salah satu atau dua saja yang berjalan itu kan mungkin tidak bisa maksimal itu Bu. Makanya dengan adanya kolaborasi manfaatnya yaitu tadi sekolah unggulan kita akan mendapatkan sekolah unggulan gitu. Jadi dengan kelebihan sekolah itu masing-masing kompetensinya itu. Baik, Bu Dewi. Super juga. Terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa menganalisis bukan perbedaan tapi ada sedikit perbedaan sudut pandang begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Pak Denny jadinya Pak Nedi ya, jangan ditukar-tukar ya. Pak Nedi tadi lebih menyoroti apa yang terjadi di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Ya Bapak Ibu ya, di mana siswa dengan model pembelajaran kolaboratif ini diberi kesempatan untuk mengembangkan yang tadi Pak Nedi sebutkan ya kolaborasinya, ya komunikasinya, apalagi sosial emosionalnya ya sebagai miniatur dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan itu sangat betul ya. Siswa atau peserta didik harus diberi kesempatan untuk menumbuhkan kemampuan untuk berkomunikasi sehingga saat nanti terjun di masyarakat mereka sudah tidak canggung lagi ya, sudah bisa bersosialisasi atau bergaul dengan baik. Sedangkan Bu Dewi tadi menyorotinya lebih apa Bapak Ibu skupnya? Lebih luas begitu ya. Jadi sudah ada lebih menyoroti ke kolaborasi antar aspek baik pihak sekolah, orang tua, masyarakat, peserta didik, dan guru memang harus berkolaborasi. Amat sangat benar Bapak Ibu ya. Nah, itu tinggal sudut pandang Bapak Ibu melihat materi yang kemarin, tapi semuanya benar bahwa pembelajaran kolaboratif adalah salah satu yang diusung di dalam kurikulum paradigma baru ini. Dan kemarin Bapak Ibu beruntung mendapat berbagai rubrik ya Bapak Ibu ya, lengkap sekali Bu Bulan memberikan rubrik penilaian. Nah itu kita ambil, Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi membuat rubrik penilaian itu nggak mudah. Ya saya pribadi lebih baik mengadopsi rubrik penilaian yang sudah jelas validnya, ya kan, sudah terbukti memang reliable. Nah, saya tinggal modifikasi disesuaikan dengan materi dan kondisi siswa daripada membuat rubrik sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan dalam webinar 4 hari ini Bapak Ibu kumpulkan rubrik-rubrik yang diberikan oleh para pemateri. Misalnya besok tentang STEM, hari keempat tentang diferensiasi produk ya, assessment. Wah, seru itu ya. Jadi stay tune ya Bapak Ibu ya, setiap pukul 1 semoga bisa meluangkan waktu. Nah, nyanyi-nyanyi dulu dengan Pak Darno tadi ya untuk menumbuhkan energi positif. Betul sekali Bapak Ibu. Energi positif itu sangat penting sekali kita tumbuhkan, terutama dalam menyikapi misalnya nih ada sesuatu yang baru seperti kurikulum paradigma baru ini. Kalau energi kita sudah positif, hati kita sudah terbuka, pikiran kita, mindset kita udah terbuka, positif, nanti akan menarik hal-hal yang positif. Jadi yang kita lihat dari kurikulum paradigma baru ini yang baik-baik gitu ya. Jadi tidak a priori, ya nggak Bapak Ibu? Kan ada ya pihak-pihak yang merasa, apa sih kurikulum baru lagi? Kurtila saja saya belum melaksanakan dengan optimal. Saya belum memahami secara optimal. Ini udah ada kurikulum baru lagi. Nah, kalau cara berpikir kita gitu ya akan sulit untuk menerima perubahan yang lebih baik. Ya nggak Bapak Ibu ya? Nah, jadi betul Pak Darno selalu memulai setiap webinar dengan berusaha untuk mengembangkan energi positif kita. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk ke dalam slide. Terima kasih tadi atas pendapat Pak Nedi dan Bu Dewi ya. Insya Allah mewakili pendapat Bapak Ibu semua. Berarti Pak Darno pelatihan yang kemarin alhamdulillah berhasil ya, bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu guru super yang mengikuti webinar ini. Baik, saya akan share
slide sebentar. Banyak yang saya buka ini. Bukan ternyata. Bentar ya, Bu. Boleh sambil di cemilan cepuluhnya atau teh kopinya untuk doping supaya tetap awake ya, karena pukul 1 itu godaannya lumayan, siang-siang ini godaannya lumayan besar. Nah, ini dia assessment dalam modul ajar. Baik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Sudah terlihatkah slide-nya? Yang hijau royo-royo ini? Sudah, Bapak Ibu? Belum ada. Belum ada. Ada. Nah, yang belum ada dalam perjalanan ya. Mungkin sinyalnya masih membutuhkan kekuatan lebih untuk menampilkan slide-nya. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat judulnya di sini, Assessment dalam modul ajar kurikulum paradigma baru. Kita akan membahas 3 aspek minimal ya. Ada assessment, posisinya di modul ajar itu di mana? Assessment itu terdiri dari apa saja jenisnya, lalu dikaitkan dengan kurikulum paradigma baru. Yang saya sampaikan saat ini, hari ini memang belum menyentuh ke praktik hubungannya dengan rubrik penilaian. Itu besok akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Dengan hari keempat juga sama. Hari ini saya hanya ingin menularkan virus, tanda kutip, virus-virus kebaikan atau praktik-praktik baik, semangat-semangat yang luar biasa dari pada kurikulum paradigma baru ini. Baik, saya masuk ke slide kedua Bapak Ibu. Slide-nya jalan Pak. Kadang-kadang saya pernah sendiri gitu beri materi, udah ada 30 menit, ternyata udah slide-nya udah slide ke berapa? 10-15 gitu, ternyata di peserta nggak jalan gitu ya. Jadi harus check and recheck terus. Mohon diberitahu ya Bapak Ibu ya, jika slide-nya tidak berjalan. Sudah ini Bapak Ibu, sudah masuk ke slide yang baru? Sudah ya? Oke deh, yuk kita lihat. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang mungkin kemarin Bu Wulan sudah membahas ya pastinya. Saya hanya ingin memperkuat. Mengapa harus ada kurikulum paradigma baru? Ada kata baru. Saya sementara pakai istilah ini ya Bapak Ibu ya. Jangan terbingungkan dengan istilah lain. Sama saja ya. Ya kurikulum prototype, ya kurikulum merdeka, penggerak, ada lagi kurikulum nasional nanti ya jika sudah ditetapkan, sudah diuji coba dan lain-lain. Mengapa harus ada kurikulum ini? Apakah ini semata karena ada menteri baru? Nggak baru juga sih ya, udah berapa tahun Mas Menteri itu ya, sehingga diharuskan ada kurikulum baru, atau memang sudah ada kebutuhan yang mendesak bahwa kurikulum 2013 itu butuh pembaharuan, ya Bapak Ibu. Nah, tentunya sudah Bu Wulan juga sudah jelaskan bahwa kurikulum paradigma baru itu bukan brand new 100% baru. Kurikulum 2013 kalau yang kurikulum paradigma baru Z gitu ya, sama sekali tidak ada persamaannya begitu. Kan tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum yang baru ini diluncurkan itu untuk memperkuat, memperbaiki, mengoptimalkan praktik-praktik baik yang ada di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya. Jadi berpikirnya kita nggak usah terlalu jauh akan menghadapi sesuatu yang 100% baru, tidak. Misalnya pembelajaran berpusat pada siswa. Ini adalah semangat yang diusung di kurikulum paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu bertanya, lah saya di Kurtilas juga pembelajaran berpusat pada siswa. Memang pada apa? Pada saya, pada sekolah. Tidak kan? Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, pastinya kita secara teori akan menyampaikan atau akan berpendapat pembelajaran kita berpusat pada siswa. Saya pun sama akan beropini seperti itu. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang kita sampaikan. Dalam pelaksanaannya di proses pembelajaran, kita belum sepenuhnya berpusat pada siswa. Ya Bapak Ibu ya, saya deh contohnya. Selama ini saya tahu pembelajaran saya harus sesuai dengan kondisi siswa. Saya tahu di kelas yang saya ajar itu pasti berbeda-beda. Jangankan antar kelas gitu ya, dalam satu kelas saja itu dari 36 siswa misalnya ya.
itu pasti ada yang gaya belajar auditorinya berapa orang misalnya, yang visualnya berapa orang, kinestetik yang nggak mau diam anaknya gerak terus berapa orang, ada yang low achiever misalnya, anak-anak yang butuh ekstra usaha untuk bisa memahami materi, ada yang reguler yang fine-fine saja, baik-baik saja, nggak ada masalah dalam pembelajaran. Saya juga tahu di kelas saya ada yang lebih menonjol, cepat pahamnya, atau mungkin juga ada anak berkebutuhan khusus, kan bisa jadi. Saya tahu itu semuanya ada di kelas saya. Tapi apakah saya menindaklanjuti kondisi siswa saya tersebut di rencana pembelajaran saya, di proses pembelajaran saya? Belum. Saya pakai parameter saya sendiri nih ya. Saya belum. Saya masih menyusun RPP yang satu untuk semua. Satu obat untuk semua penyakit, istilahnya begitu ya. Satu model pembelajaran, ya saya ngajar 10 kelas, ya udah satu model pembelajaran untuk semua kelas. Saya punya materi, ya satu materi untuk semua kelas. Tapi kan di kelas 7B itu anak-anaknya kan banyak yang misalnya gaya atau tingkat pencapaiannya tidak setinggi yang kita harapkan. Pokoknya materi saya sama, ya gitu. Terus penilaiannya sama semua, walaupun saya tahu kelas saya berbeda-beda kondisinya. Itu salah satunya yang disoroti mengapa kurikulum paradigma baru ini akhirnya ayo kita perbaiki, ayo kita benar-benar terapkan. Pemahaman kita yang sudah benar itu, pembelajaran harus berpusat pada siswa, tapi bagaimana? Lalu seperti apa teori atau pendapat itu diterapkan di kelas? Ya, seharusnya kan kita mengajar sesuai kondisi siswa atau teaching at the right level. Nah, ini term atau jargon yang yang diusung di kurikulum paradigma baru ini ya, teaching at the right level. Mungkin Bapak Ibu juga merasa, ya saya juga mengajar sesuai kondisi siswa. Nah, mungkin kita cek saja sama-sama ke diri sendiri. Saya juga, apakah saya benar-benar sudah mengajar, memberikan diferensiasi atau perbedaan treatment, perbedaan model, perbedaan materi, perbedaan assessment terhadap tiap kelas yang kondisinya beda-beda. Kalau saya belum. Nah, makanya dengan kurikulum paradigma baru ini, nah mari sama-sama kita perbaiki. Dan itu nggak perlu menunggu kurikulum ini diterapkan secara resmi di sekolah Bapak Ibu. Ya nggak Bapak Ibu ya? Ayo kita ambil yang bisa diterapkan dari sekarang. Kemarin Bu Wulan memberikan tentang pembelajaran kolaboratif. Oh iya, saya bisa terapkan. Kenapa enggak gitu? Nah, silakan diterapkan. Rubrik-rubriknya keren banget, sangat membantu. Silakan dipakai. Ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Pendidikan karakter. Di kurikulum paradigma baru ini, bahkan pendidikan karakter atau yang kita rangkum dalam profil pelajar Pancasila, itu menjadi payung utama, menjadi kerangka dasar, referensi utama dalam menyusun semua proses atau pendidikan dan pembelajaran di bawahnya. Apakah di kurikulum 2013 tidak? Sama, ya kan Bapak Ibu? Di kurikulum 2013 juga ada PPK. Ada penguatan penumbuhan karakter ya yang terdiri dari beberapa dimensi karakter. Sama. Terus apa dong bedanya? Nah, nanti kita lihat saat kita masuk ke slide tentang profil pelajar Pancasila. Tapi intinya kurikulum paradigma baru memperkuat, strengthen, ya kan? Memperbaiki lagi, memfokuskan kembali lagi, apalagi Bapak Ibu? Meningkatkan kembali lagi semangat kita untuk hayu kita lihat kondisi siswa kita. Kalau belum bisa per siswa dalam satu kelas, terlalu kompleks dong Bapak Ibu. Misalnya, kalau saya mengajar satu siswa 36, saya mengajar 10 kelas, ratusan siswa yang saya ajar, oke lah. Minimal per kelas ada perbedaan, treatment, diferensiasi dalam proses pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, salah satunya, mengapa kurikulum paradigma baru urgensinya diluncurkan oleh atau di masa kebetulan saja ini Mas Menteri mendapat ilham pencerahannya di masa beliau ya. Nah, baik. Lalu apakah diwajibkan? Tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu bahwa memang yang diwajibkan saat ini adalah sekolah-sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah penggerak. Dan kapan akan mulai diwajibkan? Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas pemerintah akan menunjuk lebih banyak lagi, bahkan 3 kali lipat dari jumlah yang pertama 2.500 sekolah penggerak ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal siap-siap nanti mengikuti kesempatan ini. Nah,
Lalu selama ini kan memang ditawarkan ada beberapa jenis kurikulum ya Bapak Ibu ya. Terutama di masa pandemi ini, ada kurikulum 2013 mau dilaksanakan secara penuh, silahkan. Mau kurikulum darurat misalnya ya, dengan menerapkan KD-KD yang urgensi gitu ya, silahkan. Atau menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Ya, jadi ada kurikulum darurat yang diberikan oleh pemerintah, itu mau dipakai silahkan. Atau kita di sekolah, misalkan guru-guru dalam MGMP menyusun, menganalisis sendiri KD-KD yang urgensi yang diberikan ke siswa, itu pun silahkan. Nah, hubungannya dengan kurikulum prototipe ini adalah sebagai opsi tambahan ya, ini disampaikan oleh Mas Menteri bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran terutama setelah masa pandemi kemarin 1,5 tahun kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita nggak usah berpikir di tahap ini, yang penting di dalam kelas saja yang menjadi ranah utama kita sebagai guru. Apa yang harus saya lakukan dalam rangka hubungannya dengan kurikulum paradigma baru ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kurikulum prototipe, nanti Bapak Ibu bisa baca di slide yang saya share. Lalu kalau Bapak Ibu mendengar ada isu, ini pemerintah dengan menyusun atau meluncurkan kurikulum prototipe ini seperti lepas tangan, semuanya diserahkan ke satuan pendidikan untuk menyusun kegiatan pembelajaran dan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Terus mana peran pemerintah dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Saya pernah membaca beberapa berita tentang itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, pemerintah tidak lepas tangan. Pemerintah tetap menetapkan hal-hal yang perlu ditetapkan, kerangka-kerangka dasar yang diperlukan oleh satuan pendidikan dan reng-rengannya dengan guru-gurunya untuk mengembangkan pembelajaran. Ya kan Bapak Ibu? Jadi salah kalau pemerintah tidak menetapkan apapun atau lepas tangan bahkan. Pemerintah menetapkan apa saja. Satu yang utama adalah profil pelajar Pancasila. Nanti kita bahas secara lebih detail. Ini gambaran utamanya, Bapak Ibu bisa lihat bagian atas dari slide saya. Profil pelajar Pancasila. Lalu diturunkan ke capaian pembelajaran. Itu juga pemerintah dengan timnya yang menentukan, kita tinggal pakai. Tidak tinggal sih, memang harus menganalisis capaian pembelajaran yang sekarang itu sifatnya gelondongan ya, generik banget. Tapi itu sudah disusun oleh pemerintah. Fase pembelajaran yang terdiri dari 6 fase A, B, C, D, E. Memangnya siapa? Itu kan pemerintah juga ya yang menyusun. Kita tinggal menyesuaikan. Saya mengajar di SMP, fase D. Saya mengajar di SMA kelas 10, fase E. SMA kelas 11, fase F misalnya. Dengan capaian pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kondisi tingkat pencapaian dan lain-lainnya siswa di tahap itu. Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi cakupan materi untuk setiap fase itu sampai mana aja, nggak perlu. Yang perlu kita lakukan nanti menganalisis CP ya Bapak Ibu. Apalagi yang ditentukan oleh pemerintah. Struktur dasar mata pelajaran jelas, struktur kurikulum pemerintah yang menentukan. Lalu juga prinsip pembelajaran dan assessment, sampai sebegitu perhatiannya pemerintah menetapkan 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip assessment supaya memastikan bahwa guru-guru ini benar-benar melakukan pembelajaran dan assessment di koridor yang diharapkan, itu ya Bapak Ibu. Jadi pemerintah sangat dengan meluncurkan kurikulum paradigma baru aja, ini suatu bentuk niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya sikapnya, ya karakternya, pengetahuan dan kompetensi peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, lalu kerangka-kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah itu silahkan dikembangkan oleh satuan pendidikan, mulai dari menetapkan kurikulum operasional sekolah, menggantikan KTSP ya Bapak Ibu ya, lalu di visi misi tujuan sekolah dan seterusnya. Di level guru apa yang harus atau bisa kita lakukan? Kalau di Kurtilas itu kita dari KD ke IPK, nah wewenang kita di kurikulum paradigma baru ini adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ya, dari CP nanti diturunkan ke TP, ya, jadi kita istilahnya nggak KIKD lagi, tapi CP, TP gitu ya. Nanti akan terbiasa dengan istilah-istilah itu. Beberapa tujuan pembelajaran itu nanti akan menjadi alur pembelajaran untuk satu periode tertentu. Nah, itu yang akan kita turunkan lagi menjadi modul ajar ya alias RPP. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi pemerintah
tidak lepas tangan, menentukan banyak hal yang diperlukan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, ini saya lewat saja struktur apa itu kurikulum di SMP. Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri di slide-nya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi istilah-istilah di kurikulum paradigma baru tentu Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar di medsos atau mungkin yang sudah sekolah penggerak, apalagi sudah tidak aneh, atau dari Bu Wulan sampaikan kemarin. Mulai dari profil Pancasila, ada capaian pembelajaran yang tidak lagi membedakan, tidak lagi memisahkan, pengetahuan, keterampilan, no, semua lebur jadi satu. Lalu ada fase pembelajaran, ada modul ajar, ada assessment. Assessment juga ternyata ada beberapa macam. Ya, diagnostik, formatif, sumatif, dan itu cakupannya bukan dalam satu kurun waktu tertentu, tapi cakupannya dalam satu pertemuan, satu proses pembelajaran di kelas. Jadi itu mindset yang mulai kita rubah di kurikulum paradigma baru ini. Sedikit tentang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat apa sih profil pelajar Pancasila itu sebegitu pentingnya? Tentu sangat penting. Karena ini merupakan referensi utama. Karakter-karakter, ada 6 dimensi karakter ya Bapak Ibu ya, yang kita harapkan akan ditumbuh kembangkan dalam pribadi setiap peserta didik kita. Nah, bagaimana caranya? Ya melalui proses pembelajaran. Itu kan Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi tujuan utamanya. Ini yang menjadi dasar disusunnya SKL bahkan Bapak Ibu ya, standar kompetensi lulusan. Profil pelajar Pancasila ini yang menjadi dasar utama disusunnya CP alias capaian pembelajaran alias kompetensi dasar kalau di Kurtilas. Jadi jangan anggap ini hanya menambah saja atau sampingan begitu ya, karakter kita masukkanlah dalam pembelajaran. Salah, mindsetnya dirubah bahwa kita berangkat dari dimensi karakter yang harus kita perhatikan selalu, harus selalu ada dalam proses pembelajaran kita. Memang mungkin dalam satu pembelajaran tidak harus 6-6-nya ada, tapi harus ada begitu ya, 3 atau 4 karakter. Nah, ini yang kita jadikan referensi utama ya. Profil pelajar Pancasila akan lebih kuat lagi nanti dalam proyek profil pelajar Pancasila. Misalnya dalam 1 tahun ada 3 kali proyek begitu ya. Nah, kalau di sekolah penggerak itu sudah ditentukan. Nah, kalau yang ini mungkin Bapak Ibu menunggu dulu kalau yang belum menjadi sekolah penggerak. Ya, tapi belajar dari sekarang kenapa tidak ya? Tidak ada salahnya. Oh, proyek pelajar Pancasila itu, profil pelajar Pancasila itu ternyata seperti ini teknis pelaksanaannya. Oh, tema-tema yang bisa diambil adalah ini dan seterusnya. Bapak Ibu nanti bisa belajar banyak dari rekan-rekan kita dari sekolah penggerak. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila ini secara intrakurikuler di dalam kelas maupun yang ekstrakurikuler maupun yang sifatnya nanti proyek itu. Tapi tetap dia terintegrasi dengan pembelajaran yang intrakurikuler tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah. Apa sih padanannya CP itu? KD gitu deh ya. Jadi capaian pembelajaran adalah kompetensi utuh yang ingin kita harapkan ada atau dimiliki oleh siswa. Simpelnya seperti itu. Kompetensi ini meliputi ya pengetahuannya, ya keterampilannya, ya sikapnya. Persis KD. Bedanya kalau KD kan kita enak ya, sudah poin per poin kita tinggal pakai. Misalnya ada dalam satu mata pelajaran untuk kelas 10 atau maaf untuk kalau SMP 789 misalnya ada 30 KD. Ya udah poin per poin, KD 3 apa, KD 4 apa, berpasangan enak gitu ya kesannya. Kalau yang CP ini pemerintah menetapkan dalam timnya seperti redaksi yang gelondongan, redaksi yang sifatnya umum, di dalamnya mencakup cakupan materi yang harus diberikan ke siswa dalam rentang waktu tertentu. Nah, untuk SMP misalnya, karena satu fase untuk 3 tahun, kelas 7, 8, 9, maka satu CP untuk satu mapel itu harus dianalisis, di breakdown lagi. Nah, karena kalau di sekolah penggerak misalnya, yang baru diterapkan itu baru di kelas 7, dicari atau dianalisis. Untuk kelas 7 ini materinya mana saja yang mau diberikan ke siswa gitu ya. Nah, dalam MGMP-nya tentu nggak bisa kita kerja sendiri ya, menentukan sendiri ya. Ini butuh kolaborasi yang sangat intens dengan teman-teman di MGMP masing-masing. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat contoh capaian pembelajaran seperti apa.
Lalu dari capaian pembelajaran yang masih gelondongan, yang masih umum, generik gitu ya, lalu kita analisis, kita tentukan berapa materi yang akan diberikan dalam satu tingkat, dalam satu semester, dan seterusnya diturunkan ke TP, tujuan pembelajaran, atau padanannya supaya Bapak Ibu mendapat gambaran yang jelas itu seperti IPK deh gitu ya. Nah, tapi tujuan pembelajaran ini jauh lebih simpel, nggak pakai lagi ABCD yang harus ada gitu ya, tapi intinya sama. Nanti kita lihat juga, ini sekilas dulu supaya Bapak Ibu melihat alurnya gitu ya. Dari capaian, tadi kan profil pelajar Pancasila, diturunkan supaya siswa dapat memiliki karakter seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila tadi, yang 6 dimensi karakter, kita menyusun capaian pembelajaran. Ini loh kompetensinya di tiap mapel untuk tiap fase. Dari capaian pembelajaran masih umum, di breakdown lagi ke TP-TP. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran dalam satu kurun waktu tertentu kita sebut alur tujuan pembelajaran atau ATP. Inilah yang menjadi dasar kita menyusun RPP alias modul ajar. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi alur bekerjanya atau sistematikanya di kurikulum paradigma baru ini. Nah, bicara CP Bapak Ibu boleh lihat-lihat dari sekarang nih yang belum sekolah penggerak. Adanya di sini. Di Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 28 tahun 2021 tentang capaian pembelajaran pada program sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat gambarannya. Oh, sekarang KD itu seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat. Ini contoh nih perubahannya Bapak Ibu ya. Saya ambil dari SD nih karena ini materi di kelas saya udah cantik gitu ya. Udahlah ini aja yang saya berikan. Hanya untuk gambaran aja Bapak Ibu ya. Nah, misalnya nih di KD kan kita udah biasa kan Bapak Ibu ya dengan kolom, 2 kolom seperti ini. KD 3, KD 4, ada KI-nya pengetahuan, ada KI keterampilan. Semuanya begitu sudah ditentukan gitu ya. Jadi misalnya ini apa nih bahasa Indonesia gitu ya. Apa materinya? Kita udah nggak bingung lagi. Oke, tinggal cari materi yang sesuai dengan topik itu. Nah, Ibu Bapak lihat di sebelah kanannya, inilah capaian pembelajaran di kurikulum paradigma yang baru ini. Satu redaksi, satu paragraf utuh begitu ya. Peserta didik memahami instruksi lisan, misalnya ini mapel bahasa Indonesia, yang lebih kompleks, kata-kata yang sering ditemui sehari-hari, serta beberapa kata baru yang dibacakan kepadanya dengan bantuan gambar, karena ini masih SD, ya harus banyak gambarnya, dan seterusnya, sampai ke kalimat terakhir, memaknai informasi dalam teks audio visual dan teks oral yang dibacakan. Karena SD. Kan Bapak Ibu bisa melihat bedanya ya. Sentuhannya beda dong. Kalau yang di Kurtiles ini, daftar KD-nya tuh benar-benar hanya meliputi aspek kognitif, aspek materinya saja. Tapi kalau di capaian pembelajaran ada sentuhan bahwa sentuhan tingkat pencapaian dan apa tadi dari segi psikologis gitu ya, kelihatan bedanya dari fase ke fase. Di sini misalnya dengan bantuan gambar ya, karena ini masih SD. Nanti Bapak Ibu melihat fase B akan lebih kompleks lagi. Fase C, fase D akan jauh lebih kompleks dan seterusnya. Jadi tidak ada pengulangan materi yang sama cakupan kedalamannya dan keluasannya, tidak. Semua sudah dipertimbangkan dengan sedemikian rupa oleh tim supernya kurikulum pusat ya, oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai, nggak tinggal sih, harus dianalisis. Tapi Bapak Ibu bisa melihat ya bedanya ya. Seru deh pokoknya yang sekarang ini benar-benar menantang. Guru-gurunya juga jadi ikut critical thinking, HOTS gitu ya, untuk menganalisis capaian pembelajaran. Nah, ini contohnya capaian pembelajaran di mata pelajaran matematika. Saya contohkan yang fase E dulu nih ya. Nah, kayak ini Bapak Ibu gelondongan ya, redaksi umumnya ya. Pada akhir fase E, nah ini fase E ini untuk kelas 10, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat logaritma dan seterusnya. Ya kan Bapak Ibu, ini cakupan materinya.
kita lihat di dalam CP itu ada yang namanya elemen. Elemen itu menjadi subnya CP deh gitu ya, supaya lebih memudahkan cakupan materinya. Misalnya di matematika ada bilangan, ada aljabar dan fungsi, ada fungsi pengukuran, ada geometri, ada analisis data dan peluang. Ini untuk yang kelas 10, 11, 12 nih ya Pak Bu. Misalnya ya, ini jadi gambarannya. Jadi setiap mapel akan ada elemennya. Untuk bahasa Inggris misalnya, elemennya adalah keterampilan menyimak, membaca, menulis, presentasi dan seterusnya. Gitu. Untuk PPKN ada lagi elemennya misalnya undang-undang dasar misalnya, lalu menjadi warga negara yang baik, salah satunya ada 4, pokoknya ada 4 elemen di PPKN juga ada. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dibantu dengan elemen-elemen itu di dalam topik besarnya. Nah, itu bicara CP ya Bapak Ibu, CP. Dari capaian pembelajaran itu kita analisis, misalnya kita udah dapat nih beberapa materi yang mau diberikan di kelas 7. Nah, turunkan ke TP-TP tujuan pembelajaran. Sama aja rumusannya. Di dalam redaksi kalimat tujuan pembelajaran harus ada kompetensinya, harus ada kontennya, harus ada kalau bisa sih ada HOTS-nya, higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Misalnya ini mata pelajaran IPA nih ya. Tujuan pembelajarannya ada 3 aspek tadi. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian menggunakan hukum Newton. Ini adalah tujuan pembelajaran yang menjadi contoh baik gitu ya Bapak Ibu. Ada kompetensinya. Kompetensinya apa? Menjelaskan. Nah, terus materinya apa? Kontennya hukum Newton. Lalu apa? Keterampilan berpikir tingkat tingginya. Menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata sendiri, enggak textbook, enggak baca aja, tapi juga bisa menceritakan dalam keseharian. Jadi penerapannya hukum Newton dalam keseharian siswa itu apa? Seru ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih simpel lagi tujuan pembelajarannya. Ini contohnya. Nah, tadi saya sampaikan beberapa TP itu akan menjadi alur. Nah, misalnya ini ada TP1, TP2, TP3 yang tadi turunan dari CP Bapak Ibu ya, dari capaian pembelajaran, dari KD istilahnya. Itu akan menjadi alur tujuan pembelajaran dalam satu periode tertentu. Bisa 1 semester atau 1 tahun begitu ya, tergantung kesepakatan di NGMP di masing-masing mapel di sekolah tersebut. Dah. Nih, contoh lebih detailnya lagi. 1 CP ini misalnya bahasa Indonesia yang tadi dibahas itu diturunkan ke 3 tujuan pembelajaran. Yang tentuin TP siapa sih Bu? Pemerintah atau guru? Guru Bapak Ibu ya. Pemerintah mah udah selesai tugasnya buat CP. Silahkan Bapak Ibu kembangkan. Jadi TP di sekolah yang A bisa beda dengan sekolah B, amat sangat ya kan? Karena disesuaikan dengan kondisi kelas dan siswa di sekolah masing-masing. Jadi jangan mikirkan kita bareng-bareng lagi ya gitu ya, satu kota atau bisa aja nggak masalah, asal benar-benar sesuai dengan kondisi siswanya. Jangan dipaksakan sama satu wilayah, tapi sebetulnya kurang cocok nih, terlalu tinggi nih untuk anak-anak saya. Wah ini sih terlalu rendah untuk anak saya, sampai seperti itu ya. Baik. Nah, itu Bapak Ibu ya, tuh dari 1 CP diturunkan ke beberapa TP. TP1, TP2, TP3. Nah, boleh di-mute dulu Bapak atau Ibu. Nah, kita lanjut. Ini sedikit gambarannya ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Berawal dari profil pelajar Pancasila, jadi kerangka dasar atau menjadi landasan utama menyusun standar nasional pendidikan. Salah satunya standar kompetensi lulusan. Nah, harus tergambar tuh profil pelajar Pancasila yang dari mulai berketuhanan, takwa, pada Tuhan Yang Maha Esa sampai ke terakhir mandiri, global dan seterusnya. Nah, boleh di-mute dulu Bapak atau Ibu. Baik. Yuk, kita lanjut ya. Tadi udah sampai ke CP, udah CP baru ke tujuan pembelajaran. Nah, assessment adanya di mana nih yang menjadi topik utama kita hari ini? Kecil ya tulisannya ya. Yang jelas assessment adalah jelas bagian dari proses pembelajaran. Nanti kita lihat, ternyata assessment bukan hanya ada di akhir. Ya Bapak Ibu, bukan hanya kita masuk kelasnya tujuan di benak kita tuh, saya mau ngambil nilai ini di akhir ini dengan teknik ini, jenis penilaiannya ini, enggak.
tapi agak maju ya, mundur apa maju? Nggak maju. Kita fokus ke prosesnya dulu. Nilai akhir mah gampang kalau anak udah siap. Nah, ini ya di sini ada assessment bagian dari proses. Nah, kita lihat. Gimana sejauh ini? Semoga belum ada pertanyaan ya, karena sifatnya masih di level konsep atau teoritis ya, tapi harus kita terapkan dalam pembelajaran yang sesungguhnya di kelas. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah sudah menetapkan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen supaya memastikan bahwa guru-guru itu ayo ngajarnya di koridor yang sama yuk gitu ya. Misalnya nomor 1 apa prinsipnya? Pembelajaran itu sesuai tingkat pencapaian peserta didik, ya kan? Makanya nanti terus bagaimana kita tahu tingkat pencapaian peserta didik dengan cara apa? Nah, salah satunya dengan assessment tadi ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya mah sudah paham 2-3 kali ngajar ke satu kelas tertentu Bapak Ibu udah paham. Oh, A5 begini anaknya cepat kalau dijelaskan cepat ngertinya gitu ya. Terus anaknya juga tidak bermasalah, enak lah pokoknya menyenangkan. Ada lagi si Budi misalnya, wah kalau Budi mah harus ekstra kesabaran gitu dan seterusnya pasti di catatan kita ada semua. Nah, kurikulum paradigma baru ini akan dibuat lebih ilmiah cara untuk mendapatkan data itu Bapak Ibu. Jadi bukan di catatan hati saja gitu ya atau di catatan memori kita ya di tiap kelas, tapi benar-benar dituangkan dan didapatkan dengan cara yang lebih ilmiah gitu ya, ada data tertulisnya. Oke, nomor 2 tadi ya pembelajar sepanjang hayat. Nah, diharapkan pembelajaran yang kita rancang akan membuat siswa kita itu tidak hanya pintar menerima materi gitu ya yang kita berikan, enggak, tapi juga mampu atau kompeten untuk membentuk pemahamannya sendiri dulu gitu ya. Misalkan kita memberikan satu materi, enggak kita langsung menyuapin ini loh materinya, dan seterusnya. Terus anak nggak nerima, oh iya, ya ngerti, tapi akan berbeda jika anak mengkonstruksi sendiri pemahamannya dengan usaha dia sendiri. Guru memberikan tugas atau memberikan misalnya tugas misalnya dalam kelompok ataupun berpasangan atau mungkin mandiri mencari data-data yang sesuai dengan topik yang kita berikan, lalu menganalisis dalam kelompok, lalu akhirnya mereka mengambil kesimpulan, boleh dipresentasikan dan seterusnya sehingga mereka pahamnya seperti itu. Dengan cara seperti itu anak usaha sendiri itu akan jauh lebih lama menempel di memori peserta didik ya Bapak Ibu ya, daripada kita menyuapi sendiri. Misalnya saya mengajarkan tentang materi ini deh yang gampang, karena bahasa Inggris nih saya mengampunya tentang greeting deh, salam gitu ya. Karena saya ingin segera mengejar target kurikulum, wah nggak ada waktu saya kalau minta siswa saya untuk mencari dulu contoh-contoh greeting, terus menganalisisnya. Saya kasih aja deh langsung, nah ini loh contoh-contoh greeting, ini yang formal, ini yang non formal, dan seterusnya. Anak bisa saja, oh iya langsung tahu, oh ini ucapan salam dalam bahasa Inggris yang resmi, oh ini yang tidak resmi. That's it gitu. Itu akan beda dengan jika mereka mencari sendiri dulu contoh-contoh salam dalam bahasa Inggris misalnya, oh ini kalau pagi ucapannya gini, kalau siang begini, kalau malam begini, oh kalau formal tuh seperti ini, oh ternyata yang formal seperti ini. Mereka klasifikasikan dulu sendiri, beda Bapak Ibu. Tapi kan lama, iya sih lama, tapi itu yang harusnya kita lakukan, bukan mengejar selesai materi tapi tidak berkesan di siswa, ya nggak Bapak Ibu. Yang ketiga, ya tentu pembelajaran yang kita berikan harus holistik, ya, mengembangkan kognitifnya, pengetahuannya juga karakter amat sangat, karakternya tentu. Lalu pembelajaran yang relevan, jangan kita ngajar teh di dunia sendiri. Mentang-mentang saya kelahiran tahun 70, 60, kalau saya ngajar lagu-lagu lama misalnya ya, lagu-lagu apa Bapak Ibu zaman kita lagu apa tuh, grup musik yang terkenal yang legend gitu ya. Ya anak-anak kan nggak terbangun chemistry-nya, lagu apa nih misalnya gitu ya. Atau kita memberikan materi yang konteksnya beyond their knowledge gitu ya, yang nggak kecapai sama benak mereka gitu, pengetahuan mereka nggak akan berkesan di siswa gitu kan. Nah itu. Lalu juga berorientasi pada masa depan. Hayu kita juga berusaha menyesuaikan dengan
generasi milenial ya Bapak Ibu, dan kita sudah terbukti bisa ya, kita berada di ruangan tatap maya ini aja sudah terbukti kita juga bisa kok pakai IT. Kita dipaksa cantik selama pembelajaran pandemi masa pandemi ya Bapak Ibu ya, pembelajaran jarak jauh itu juga kita dipaksa cantik untuk bisa menggunakan berbagai aplikasi IT. Itu juga berorientasi ke masa depan. Nah, baik Bapak Ibu. Itu sedikit tentang prinsip pembelajaran. Sekarang saya akan ke modul ajar ya Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi judulnya adalah assessment dalam modul ajar. Mengandung arti begini Bapak Ibu, assessment yang saya maksudkan di sini adalah cakupannya bukan assessment yang penilaian yang mencakup 1 semester, di dalamnya ada penilaian tengah semester biasanya, adalah penilaian akhir semester, bukan. Tapi penilaian atau assessment yang terjadi dalam satu proses pembelajaran itu aja dulu fokus kita. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke assessment, kita mampir dulu ke modul ajar ya, atau istilah lainnya RPP plus atau plus ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah persepsi, modul ajar ini bukannya modul layaknya bahan ajar yang kita susun gitu ya untuk anak-anak. Ini saya modul ajar untuk KD 3, ini untuk KD 4 dan 5 gitu. Enggak, bukan. Tapi modul ajar ini ya rencana pembelajaran yang kita susun sebagai guru. Dan meliputi aspek yang jauh lebih kompleks daripada RPP. Ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Jadi jangan lupa tadi ya Bu ya, modul ajar adalah pengejawantahan gitu ya, penerapan secara real dari tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP, yang diturunkan dari profil pelajar Pancasila. Ya, dari lingkaran-lingkaran ini Bapak Ibu bisa melihat. Nah, modul ajar atau RPP ini di kurikulum paradigma baru ini jauh lebih detail, jauh lebih holistik, jauh lebih informatif. Jadi saya sangat suka Bapak Ibu. Saya terus terang tidak terlalu mendukung RPP 1 lembar karena informasinya sangat minimalis gitu. Memang menghemat waktu, tapi bagi yang baca itu gelap. Gelap itu artinya tidak terlalu lengkap. Ini model pembelajarannya apa ya? Lalu dan hal-hal lain yang tidak tercantum di sana. Di komponen di modul ajar yang baru ini semuanya yang kita butuhkan tentang rencana pembelajaran yang akan kita lakukan ada. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Terdiri dari 3 hal. Informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Informasi umum diawali dengan identitas sekolah. Nah, di modul ajar ini kita boleh mencantumkan nama kita sebagai penyusun. Misalnya, nama penyusun, nama guru, ;2, Ristanti, Anistia, misalnya. Atau Bapak Ibu, misalnya, cantumkan. Lalu sekolahnya seperti biasa dan seterusnya. Semester berapa, kelas berapa, dan seterusnya. Kompetensi awal. Nah, ini cantumkan juga nih Bapak Ibu di modul ajar ini. Misalnya, jika ingin mempelajari, kita akan memberikan materi B. Nah, supaya siswa ini bisa menguasai materi B dengan baik, harus bisa menguasai materi A dulu, prerequisite misalnya. Silahkan dicantumkan di sini. Oh, kalau ini materinya nggak perlu tergantung dari kompetensi awal, berarti nggak usah gitu ya. Jadi ini optional. Lalu profil pelajar Pancasila tadi, silakan Bapak Ibu ambil sub karakter yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diberikan di modul ajar ini nih yang kita susun ini. Oh, saya misalnya nanti akan memberikan pembelajaran modelnya itu pembelajaran kolaboratif. Berarti saya ingin siswa berlatih mengembangkan gotong royongnya, kolaborasinya, ya komunikasinya, berpikir kritisnya, masukkan ke situ. Lalu yang unsur religiusnya yang dimensi pertama emang tidak bisa masuk, sangat bisa Bapak Ibu ya. Unsur keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu sangat bisa relevan dengan semua materi. Ya, tinggal kita mengkaitkannya saja. Lalu sarana prasarana silahkan Bapak Ibu. Kalau yang luring sudah tatap muka di sekolah, oh saya butuhnya proyektor, saya butuhnya speaker, saya butuhnya laptop dan lain-lain. Tapi harus benar dipakai gitu ya. Jangan sampai nanti di kegiatan inti, misalnya kita butuh proyektor, tapi di kegiatan inti kok nggak ada ya kegiatan menayangkan slide atau menayangkan video. Nah, buat apa? Ada proyektor misalnya ya. Jadi itu. Kalau Kopas kan kadang-kadang nih ya, saya pribadi misalkan karena tidak dilihat lagi, oh ternyata ada alat yang tidak digunakan tapi dicantumkan. Makanya kita harus buat sendiri supaya real.
target peserta didik nih, serunya modul ajar yang baru ini. Jadi kita saat mau masuk ke 7A, ke kelas 7B atau 7C dengan modul ajar yang disusun oleh kita gitu ya, itu kita bisa melihat di kelas 7A itu apakah peserta didiknya satu termasuk golongan yang reguler, yang biasa aja artinya tidak punya kendala belajar. Apakah dua, pelajar yang punya kendala belajar, misalnya susah fokus atau agak sulit butuh waktu lama untuk paham gitu, atau ABK anak berkebutuhan khusus, masukkan, cantumkan di sini. Atau ada yang high achiever yang sangat mudah untuk paham, masukkan di sini. Sehingga maksudnya kalau perlu detail berapa orang, kalau enggak pakai persentase gitu ya. Sehingga kita tahu begitu masuk ke kelas tertentu, wah saya akan memasuki kelas yang di dalamnya, nah komposisi siswanya adalah seperti ini gitu ya, kondisinya seperti ini. Lalu model pembelajaran silakan, mau yang kolaboratif atau project based learning atau problem based learning atau ada model pembelajaran lain yang Bapak Ibu merasa lebih cocok, silakan cantumkan dan terapkan. Lalu masuk ke komponen inti. Komponen inti, kalau tadi yang umum. Ini yang nggak boleh, nggak harus ada, wajib, kudu, harus. Tujuan pembelajaran ya, jelas Bapak Ibu ya. Dari CP yang sudah kita analisis, misalnya terdapatlah 10 materi, 10 cakupan materi, 10 subkompetensi dari elemen-elemen itu. Lalu Bapak Ibu turunkan ke TP, tujuan pembelajaran. Nah, cantumkan di sini ada berapa TP untuk modul ajar ini, misalnya untuk materi yang tertentu ini. Lalu pemahaman bermakna pun cantumkan, mengandung arti. Jika siswa sudah mempelajari materi tertentu yang kita berikan, kira-kira manfaatnya apa yang bisa siswa terapkan, peserta didik terapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, siswa atau peserta didik mempelajari materi tentang sistem pencernaan tubuh gitu ya. Nah, minimal misalnya dalam kehidupan sehari-hari siswa apa Bapak Ibu kira-kira manfaatnya kalau siswa mempelajari sistem pencernaan tubuh? Sistem pencernaan dalam tubuh kita. Misalnya menjaga pola makan begitu ya, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dan seterusnya misalnya. Atau apalagi Bapak Ibu, misalnya kalau siswa mempelajari tentang bilangan bulat misalnya, matematika. Lalu apa di kehidupan sehari-hari kira-kira bisa diterapkan dalam ranah apa, bidang apa? Itu disebutkan di sini. Lalu pertanyaan pemantik, kalau ini mah kita biasanya sudah melakukan ini Bapak Ibu ya, saat kita akan memberikan satu materi, kita biasanya memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus ya, untuk membuat mereka tertarik, ada chemistry dengan materi yang kita berikan. Jadi nggak jalan sendiri. Anak kemana dengan benak mereka, kita jalan sendiri dengan materi yang kita berikan. Tapi harus ngeklik dulu. Nah itu melalui pertanyaan pemantik. Lalu persiapan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu ternyata untuk materi ini saya akan memulai dengan quizzes. Silakan. Berarti harus membuat dulu soal di quizzes. Ada Kahoot-nya, silakan. Atau Canva. Misalnya saya mau pakai presentasi di Canva. Berarti harus disebutkan. Di situ saya akan membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva misalnya. Atau video, membuat video misalnya kalau perlu ya dengan aplikasi apa? Filmora kah atau yang lainnya. Yang satu lagi yang terkenal itu KineMaster ya. Nah, lalu kegiatan pembelajaran jelas ini harus ada ya, kegiatan pendahuluannya apa, kegiatan intinya apa, kegiatan penutupnya apa. Wajib ada dengan detail-detailnya. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti melakukan diferensiasi pembelajaran, proses pembelajaran. Ya. Nah, sehingga terlihat usaha kita sebagai guru untuk mengakomodir siswa dengan berbagai kondisi mereka gitu ya. Jadi nggak hanya satu jalan aja, satu model aja dan seterusnya. Satu materi aja. Assessment. Nah, ini dia assessment letaknya di sini Bapak Ibu ya. Setelah kegiatan pembelajaran di dalam modul ajar gitu. Nah, assessment ini nanti kita lihat ada yang 3 macam tadi ya. Diagnostik, formatif, dan sumatif. Seperti apa? Diletakkan di sini. Nah, lalu
pengayaan dan remedial pun kita sudah melakukan ini Bapak Ibu ya. Di RPP juga kita sudah mencantumkan di pengayaan itu kriterianya seperti apa ya kan. Siswa akan diberikan pengayaan jika, dan itu beda-beda tiap guru atau tiap sekolah. Remedial pun sama. Saya akan memberikan remedial yang klasikal kah, apa yang personal kah, dan seterusnya. Lalu refleksi ini pun sudah kita lakukan biasanya ya, baik secara informal, secara lisan, kita meminta siswa untuk menyampaikan perasaannya, apakah ada yang masih dirasakan sulit, tidak dimengerti, ataukah merasa sudah senang, mengerti, dan seterusnya. Ada juga yang secara tertulis. Kalau di buku-buku paket biasanya sudah ada satu Bapak Ibu bagian tertentu ya, di bagian akhir refleksi. Siswa harus menuliskan ini dan itu sesuai dengan materi yang diberikan. Lalu terakhir lampiran. Ini yang membuat tebal mungkin ya. Bisa berpuluh-puluh halaman. Ada lembar kerja peserta didik, silahkan dicantumkan bahan bacaan untuk guru maupun peserta didik, glosarium jika ada kata-kata yang sepertinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terakhir adalah daftar pustaka. Nah, gimana Bapak Ibu? Seru nggak isinya modul ajar? Mantap ya? Gimana pendapat Bapak Ibu? Wah, jangan berpikir ke waktunya ya. Aduh, saya kapan ngajarnya ini buat buat modul ajar selengkap ini. Insya Allah bisa ya. Awalnya saja kita biasanya merasa berat, jadi beban, tidak biasa ya. Tapi dengan semangat untuk melayani siswa, insya Allah semuanya bisa. Yakin nggak Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada pendapat mungkin sejauh ini tentang modul ajar sebelum kita masuk ke assessment? Saya stop sharing dulu. Saya ingin menatap Bapak Ibu super siang ini. Nah, wah ada Bu Dewi. Mangga, Bu Dewi sudah resen. Mohon maaf Bu Dewi, saya kalau share slide nggak bisa melihat Bapak Ibu kalau Google Meet kan begitu ya. Silakan Bu Dewi, gimana? Modul ajar Bu. Mantap ya Bu. Melihat dari tadi untuk yang materinya itu berarti satu pertemuan modul ajarnya seperti itu Ibu. Ini buat beberapa pertemuan bisa. Ya, seperti ini RPP layaknya. Oh ya, ini saya mau tanya itu Bu, boleh tidak Bu? Ya, menyala untuk tanya itu. Enggak apa-apa, Nje. Oh, enggak apa-apa. Kita interaktif aja. Interaktif ya. Tapi sebetulnya materinya kita enggak ke modul ajar sih Bu Dewi, sebetulnya kita ke assessment. Iya. Tapi mangga silakan. Selama itu berkaitan dengan kurikulum paradigma baru. Iya, yang kurikulum kaitan dengan kurikulum Ibu. Ya. Yang pertama ya. Untuk yang pertama Ibu kan kemarin wah, Ibu daftarnya banyak kayaknya. Berapa pertanyaan, Bu? 10. Ini daripada di dalam hati nanti tanyanya kepada siapa itu penjenengan narasumber yang tepat itu Bu. Makanya jika bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Amin, Bu. Untuk yang pertama Ibu di kurikulum 13 itu kan ada ketentuan Ibu. Kalau misalnya yang nilai sikap sama nilai sosial itu misalnya C atau D itu kan anak mungkin tidak naik kelas gitu. Tapi untuk nilai keterampilan, pengetahuan itu kalau misalnya mungkin di atas KKM itu bisa naik kelas lah. Untuk kurikulum paradigma yang baru Ibu, apakah ada kemungkinan untuk anak itu bisa tidak naik kelas Ibu? Karena kan kita melihat sendiri untuk saat sekarang ini itu kan posisi kita itu kan PJJ Ibu secara daring. Itu kan untuk pembelajaran juga tidak bisa maksimal, kemampuan anak juga tidak bisa kita jamin bisa gitu lah itu kita kan kalau memberikan nilai kita juga tidak bisa istilahnya kita naikkan nilainya mungkin rendah tapi karena mungkin kondisi tidak bisa memungkinkan karena pandemi makanya kan nilai mau tidak mau kita naikkan supaya anak naik kelas gitu Ibu. Gitu nah, ya, keadaan lapangan seperti itu Ibu. Dan untuk kurikulum yang paradigma yang baru itu apakah ada kemungkinan untuk anak itu tidak naik kelas Ibu? Itu satu Ibu, itu nomor satu. Kemudian maaf sebelumnya. Kemudian untuk ini Bu, kalau misalnya ada anak untuk capaian pembelajaran tadi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran itu misalnya dalam 1 tahun itu misalnya ada anak yang tidak
mencapai ke arah itu apakah ada kemungkinan untuk anak mengulang kembali kelas atau mungkin ada bimbingan lebih lanjut nanti naik kelas tapi nanti dibimbing untuk di kelas selanjutnya, apakah seperti itu untuk penerapan pembelajarannya Ibu? Itu yang kedua. Kemudian Ibu yang ketiga, kalau misalnya ini kan itu untuk kurikulum paradigma yang baru itu kan untuk sekolah penggerak ya Ibu. Berarti untuk yang sekolah-sekolah yang lain yang belum menjadi sekolah penggerak itu berarti masih menggunakan apakah masih menggunakan kurikulum 13, berarti kurikulum yang lama gitu Ibu. Itu ya, karena kan kita nantinya juga ini tahun ini kan kita ke tahun pembelajaran yang baru 2022-2023 itu. Iya, satu semester lagi. Betul. Ya. Terus Ibu, agak banyak ini juga. Apa? Siapa tahu mewakili yang lain juga. Iya, terima kasih. Untuk ini Bu, untuk yang kurikulum paradigma yang baru, itu apakah seperti kurikulum 13, jadi nanti apakah ada silabus, prota, promes, kemudian RPP-nya itu apakah ada seperti itu atau mungkin ada bentuk yang lainnya Ibu? Kemudian untuk yang modul ajar lah ini. Modul ajar ini apakah kan biasanya kalau kurikulum 13 prota, promes, silabus kita buat RPP gitu. Tapi untuk modul ajarnya untuk yang kurikulum paradigma yang baru itu apakah nantinya itu kita buat sendiri atau ada contoh dari pemerintah sehingga nanti kita bisa kita buat seperti itu gitu. Jadi untuk pengembangannya, jadi mungkin pemerintah memberikan contoh 1 atau 2 nanti kita kembangkan dari guru-guru atau mungkin pemerintah sudah memberikan modul ajar, kita tinggal melaksanakan. Nanti dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan kompetensi keadaan sekolah masing-masing. Seperti apakah itu Ibu? Terima kasih. Maaf sekali pertanyaannya banyak sekali. No, it's okay ya. Justru saya suka berarti Ibu benar-benar saya menghargai ya semangat Ibu untuk mengetahui lebih banyak ya tentang kurikulum paradigma baru. Karena mau nggak mau Bapak Ibu, kita nggak akan mundur ke belakang. Kita nggak bisa kekeh saat pemerintah, ayo kita sama-sama terapkan kurikulum paradigma baru ini seoptimal mungkin. Terus kita, enggak saya mau kurtilas saja, nggak mungkin seperti itu ya. Jadi mau nggak mau, dan memang ini bukan hal yang kemunduran ya, ini justru diterapkan untuk memperbaiki yang belum optimal di kurikulum 2013. Maka bagus Bu Dewi tadi ingin mengetahui lebih banyak tentang ini. Satu, yang jadi agak ngacak nih ya sebentar. Yang terakhir dulu deh, yang masih fresh. Tentang modul ajar apakah disiapkan oleh pemerintah, kalau CP udah jelas dibuat oleh pemerintah, ditentukan oleh pemerintah. Fase kita udah usah mikirin lagi profil pelajar Pancasila, nggak usah mikirin lagi, semuanya tinggal dipakai dan dikembangkan. Untuk modul ajar itu adalah wewenangnya guru ya. Jadi kalau saya pribadi misalkan modul ajar ditentukan oleh pemerintah, saya mau protes gitu, itu wewenang saya Pak. Bapak kan pemerintah kan tidak tahu kondisi siswa saya, maka harusnya saya yang buat ya, kasarnya seperti itu. Tapi saya mengerti kita butuh contoh, betul Bu Dewi ya, kita butuh referensi deh gitu. Jangan khawatir, semuanya sebetulnya sih sudah banyak beredar Bapak Ibu ya, contoh-contoh modul ajar. Nah, di ini deh, di RPP guru berbagi itu loh. Ya, di aplikasi yang dari Kemendikbud itu di guru berbagi. Wah, itu banyak sekali contoh. Yang RPP ada yang dari kurikulum 2013, modul ajar pun sudah banyak, sesuai mapel, sesuai fase. Nah, itu boleh jadi contoh. Cuman itu dari